Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena nikmat dan karunia-Nya kita bisa hingga sekarang terus mendapatkan kesehatan, waktu, dan aneka ragam kenikmatan lainnya. Dan tentu saja kenikmatan berupa iman dan Islam. Oleh karena itu, patutlah kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa malam ini kita akan mengkaji, mendalami, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Ittakhadu, mereka orang-orang Nasrani Yahudi menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, pendeta-pendeta dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan Al-Masih bin Maryam, dan padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan Maha Suci Dia, Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang mereka sekutukan. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah SWT berfirman ittakhadhu, mereka menjadikan. Di situ ada wawul jamaah yang memberikan makna mereka, ya. Mereka ini, domir ini kembali kepada ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah SWT menceritakan tentang perilaku buruk, ya, perilaku sesat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Yakni mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Jadi dikatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi itu berkata Uzair adalah anak Allah. Dan mereka, orang-orang Nasrani, mengatakan Al-Masih adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat sebelumnya ini cerita tentang Al-Yahudu dan An-Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Oleh karena itu ketika disebutkan dalam ayat ini, ittakhadu, mereka menjadikan, maka domir wawul jamaah di sini kembali kepada Al-Yahudu wan Nasara. Ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diceritakan dalam ayat ini bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum. Saudara-saudara yang untuk Allah Subhanahu wa taala, ini ada kata ahbar, ya, al-ahbar, ya, dan ar-ruhban. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, jadi Jamil Bayan fi Ta'wilil Quran, di sana disebutkan bahwa ahbar itu adalah hum ulama, ya, tepatnya adalah ulama ul Yahudu. Jadi mereka adalah ulamanya orang Yahudi. Ada juga penjelasan yang sama bahwa ahbar itu adalah bentuk jamak dari habr, yang bimana al-alim min ulama'il Yahudi. Demikian penjelasan dari Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Takhwir wa Tanwir. Sedangkan ruhban itu bentuk jamak dari kata rohib, ya, ar-ruhban, ismul jam'i li rohib, dari kata rohib, ya.
yang maknanya adalah at-taqiyul munqati'u li ibadatillah min ahli dini Nasraniyah. Jadi mereka orang yang apa istilahnya ahli takwa, yang mereka memutuskan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa mudahnya mereka ahlul ibadah. Kalau apa namanya? Kalau akhbar itu ahlul ilmi, ya. Nah, ahlul ibadah dari kalangan an-Nasara. Ya, itulah yang disebut dengan ar-ruhban, ya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum. Jadi ulamaul Yahud, ulama orang-orang Yahudi, orang-orang alim di kalangan Yahudi, dan orang-orang ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Menjadikan sebagai apa? Di situ disebutkan sebagai arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Arbab itu merupakan bentuk jamak dari kata Rabbun. Ya, kata Rabbun ini memiliki beberapa arti. Misalnya, ya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah, kata Rabbun ini memiliki makna yang mendasar, yang beberapa di antaranya itu adalah bisa bermakna islahus syai'i wal qiyamu alaihi. Jadi yang menunjukkan memperbaiki sesuatu dan mengurus sesuatu. Lalu sehingga kata Ar-Rabb itu misalnya ada kata Al-Malik, ya, memiliki arti yang memiliki. Maka ada kata Rabbul Mal, maknanya adalah pemilik harta, ya, Rabbul Mal. Ada juga bimana Al-Khaliq, pencipta. Bisa juga bimana As-Sayyidul Muta', jadi majikan yang ditaati. Itu adalah makna dari kata Rabb, ya. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka itu sebagai arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa arbab bentuk jamak dari kata Rabbun tadi memiliki beberapa makna tadi. Tetapi kalau kita lihat dalam aspek ini, maknanya adalah Tuhan. Hanya saja memang Tuhan yang dimaksud bukanlah Tuhan dalam pengertian mereka mengakuinya sebagai pencipta, ya, bukan sebagai pengatur alam semesta. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu persis bahwa pendeta-pendeta mereka bukanlah pencipta alam semesta, bukanlah pengaturnya. Dan mereka juga tidak menyembah, ya, sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan mereka mentaati, maksudnya menjadikan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan? Ada banyak penafsiran, tetapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir itu tidak jauh berbeda maknanya. Misalnya saya kutip ada kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab yang ditulis oleh Ibnu Adil. Beliau mengatakan makna ittikhadihim arbaban, makna dari mereka menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan itu adalah annahum ata'uhum fi awamirihim wa nawahihim. Sesungguhnya mereka mentaati, jadi orang-orang Nasrani Yahudi itu mentaati pendeta-pendeta dan rohib-rohib mereka fi awamirihim wa nawahihim, dalam perintah dan larangan mereka. Wastahallu ma ahallu, mereka juga menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta dan rohib mereka. Wa harramu ma harramu, mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendeta dan rohib mereka. Tidak jauh berbeda, misalnya Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa Rabbun, ya, arbab yang bentuk dari kata Rabbun ini, Abu Bakar Al-Jaziri dalam kitabnya Aisalut Tafasir dia katakan bahwa arbaba min dunillah di sini adalah alihatan, menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan yang spesifik dalam hal ini dalam apa? Yusyarri'una lahum fayaqbaluna bisyara'ihim min halalin wa haram. Jadi mereka menjadikan rohib-rohib dan pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan dalam pengertian yusyarri'una lahum, yang memberikan syariat kepada mereka.
Faya'maluna bisyara'ihim, lalu mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu mengamalkan syariat-syariat pendeta mereka min halal wa haram, baik dalam hal yang halal maupun yang haram. Nah, sama juga ya, yang lain tidak jauh berbeda ya, misalnya Al-Harari atau yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan begini. Al-aksaruna minal mufassirin qalu laisal muradu minal arbab annahum i'taqadu fihim annahum alihatul alam. Sebagian besar para mufassir mereka mengatakan bukanlah yang dimaksud dengan al-arbab, Tuhan-Tuhan itu, annahum i'taqadu fihim, bahwa mereka meyakini bahwa dalam diri pendeta-pendeta dan rahib mereka itu, annahum, bahwa di dalam diri mereka, maksudnya dalam diri mereka itu, annahum alihatul alam, bahwa pendeta rahib itu adalah Tuhan-Tuhan semesta alam ini. Namun balil muradu annahum ata'uhum fi awamirihim wa nawahihim. Namun mereka yang dimaksud adalah mereka mentaati pendeta-pendeta dan rahib mereka dalam perintah-perintah dan larangan mereka. Itulah menurut sebagian besar para ulama mufassir. Oleh karena itu, kata arbaban di situ ada yang memaknai sebenarnya kata arbaban di situ bukanlah bimakna yang sebenarnya, ya. Tetapi itu adalah semacam tasbih, ya. Jadi yang mereka diserupakan, jadi mereka menyerupakan pendeta-pendeta dan rahib mereka seperti halnya Tuhan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Nah, penafsiran ini, ya, inilah yang didukung, ya, oleh penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak riwayat tentang ini, tetapi kalau saya ambil satu saja riwayat di antaranya mereka, yang riwayat mereka itu seperti yang tadi saya katakan, jadi memiliki kesamaan makna. Ya, diceritakan, saya ambil saja dari riwayat Tirmidzi, diceritakan bahwa an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah anak dari Hatim At-Thai. Jadi kalau dalam cerita orang Arab itu sangat terkenal Hatim At-Thai ini karena dia orang yang dikenal sangat dermawan. Ya, banyak cerita tentang kedermawan dia ini. Dia punya anak namanya Adi. Nah, ketika Nabi SAW diutus, dia justru ketakutan, dia justru ke Syam, lalu kemudian justru mempelajari agama Nasrani dan masuk Nasrani. Lalu kemudian dia pergi, datanglah kepada Rasulullah SAW, lalu diceritakan dari Adi bin Hatim ini. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi unuki salibun min dhab. Jadi dia ceritakan bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan mengenakan kalung salib yang terbuat dari emas. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, ya Adi, itroh anka hadal wasan. Wahai Adi, cambakkanlah patung yang kamu kenakan itu. Ya, maksudnya itu kalung salib, ya. Apakah kalung salibnya seperti yang sekarang itu ada salib tapi kemudian ada bentuk gambar orangnya atau gimana? Kita tidak terlalu jelas. Lalu kemudian wasami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Lalu kemudian aku mendengar beliau membaca surah Bara'ah. Ittakhadu ahbarahum baruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Qal, kemudian beliau bersabda lagi, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza haramu alaihim syai'an haramuhu. Ya. Jadi Rasulullah kemudian mengingatkan, ingatlah bahwa sungguhnya mereka tidaklah menyembah, dalam pengertian menyembah manusia kepada Tuhannya, tidak melakukan aktivitas penyembahan. Tapi makna dari
arbaba min dunillah itu adalah kanu idza halu lahum syai'an, apabila mereka menghalalkan sesuatu, istahalluhu, lalu mereka menghalalkannya. Wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu, apabila mereka mengharamkan atas mereka sesuatu, maka mereka kemudian mengharamkan. Bahkan lebih tegas lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya serupa dengan itu, hanya saja redaksinya agak berbeda, lebih tegas. Beliau katakan dari Adi bin Hatim juga radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk kepada ruangan Rasulullah, beliau membaca ayat ini, lalu kemudian Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, innahum lam yakunu ya'budunahum." Sesungguhnya mereka tidak menyembah kepada pendeta dan rahib mereka. Qala, Nabi mengatakan, ajal, walakin yukhilluna lahum ma harramallahu fayastakhillunahu. Memang, tetapi kata Nabi, yukhilluna lahum, mereka menghalalkan kepada mereka ma harramallahu, apa yang Allah haramkan. Fayastakhillunahu, lalu kemudian mereka menghalalkannya. Wa yuharrimuna alaihim ma ahallallah, dan mereka mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan Allah. Fa yuharrimunahu, lalu pengikutnya itu mengharamkannya. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum lahum. Itu adalah merupakan bentuk ibadah mereka kepada pendeta-pendeta dan rahib mereka. Saudara-saudara yang Allah SWT, inilah beberapa riwayat yang dijadikan sebagai patokan oleh para ulama dalam memahami ayat ini, bahwa makna dari mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, pengikutnya mereka bukan ikut Allah, mereka justru mengikuti rahib-rahib mereka. Mereka lebih taat, lebih tunduk patuh, ya. Dan ketaatan mereka itu seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi, seperti mereka ketaatan kepada Tuhan. Itulah penafsiran para ulama tentang ayat ini. Saya ingin kutip lagi sedikit bahwa demikian Imam Al-Qurtubi misalnya, beliau mengatakan, qala ahlul ma'ani ja'alu ahbarahum baruhbanahum kal arbab. Ya, jadi kal arbab. Mereka, orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib dan pendeta dan rahib mereka kal arbab, seperti Tuhan-Tuhan. Dari aspek apa? Khaisu atauhum fi kulli syai'in. Yakni dari aspek mereka mentaati kepada pendeta dan rahib mereka fi kulli syai'in, dalam segala hal, ya. Di dalam kitab Ruhul Bayan, Ismail Al-Istanbuli juga tidak jauh berbeda. Beliau mengatakan makna arbaba min dunillah ay kal arbab, ya, seperti Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini kalau kita lihat ini perkara serius, ya. Sedikit kita view sebelum kita melanjutkan ayat ini, bahwa dalam Islam hak untuk melakukan at-tahlil wa tahrim, menghalalkan atau mengharamkan, itu adalah hakun min hukukillah, termasuk salah satu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang punya hak untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Ya, ingat, apalagi halal dan haram itu adalah istilah syar'i yang implikasinya adalah pada pahala dan dosa. Dan implikasi berikutnya, pahala dan dosa itu adalah al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang punya hak untuk menentukan ini perbuatan wajib, yang karena itu siapapun yang mengerjakan, Allah akan berikan pahala dan Allah akan berikan surga. Sebaliknya kalau dia meninggalkannya, dia mendapatkan dosa, dan itu bisa memberatkan dia dalam perbuatan dosa dan membuat dia masuk dalam neraka.
Demikian juga Allah tetapkan perbuatan yang haram dan seterusnya. Walhasil hak untuk melakukan hak tahlil wa tahrim adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang boleh melakukan itu. Mungkin ada semacam pertanyaan. Lalu bagaimana dengan ulama Islam yang mereka juga mengatakan hada halal wa hada haram dalam kitab-kitab mereka? Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, dasar untuk mengatakan halal dan haram itu adalah dalil syar'i. Ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan yang ditunjukkan oleh keduanya ijma'us sahabah wal qiyasus syar'i. Ya. Nah, dalam dalil-dalil itu ada dalil-dalil yang jelas. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, ada perkara yang jelas, ya. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Bagaimana jelasnya? Ya, karena memang lafaz yang menunjukkan itu bahwa halal. Ya, misalnya saja Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Lafaz ini begitu jelas, maka tidak menimbulkan ikhtilafat dalam perkara ini. Demikian juga misalnya ketika Allah SWT berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kamu dekati zina, karena zina adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, dan seburuk-buruk jalan. Itu adalah perkara yang diharamkan secara jelas. Bayyinun. Dan masih banyak lagi terap. Jihad, kutiba alikumul qital. Diwajibkan atas kamu perang. Ya, itu jelas. Nah, kata Nabi, bainahuma umurun mustabihat. Nah, memang ada perkara-perkara yang mustabihat, yang remang, yang samar. Ya, mungkin bisa halal, bisa juga disimpulkan haram. Bainahuma. Tetapi bukan berarti tidak diketahui. Siapa yang mengetahui? Kata Nabi dalam hadis itu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang itu tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Kalau disebutkan la ya'lamuhunna katsirun, berarti bisa dipahami secara mafhum mukhalafah, yani ya'lamuhunna qalilun minan nas, yang itu diketahui oleh sebagian kecil manusia. Siapa itu? Para ulama yang mereka punya kapasitas, yang mereka punya ahliyah di dalam tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, dan seterusnya, yang dengan keilmuan mereka, baik ulumus syar'iyah, ulumul lughawiyah, mereka bisa menyimpulkan, memahami bahwa hada halal, hada haram. Jadi posisi para ulama dalam Islam, mereka bukan melakukan tahlil wa tahrim, mereka bukan menetapkan ini halal dan ini haram, tidak. Tetapi mereka hanyalah melakukan istimbat, melakukan penggalian. Jadi sudah ada hukumnya, hanya mereka menggali dengan keilmuan yang mereka punya. Ini berbeda dengan kasus ahbar wa ruhban yang disebutkan dalam ayat ini. Ini jelas-jelas Allah harramu alaihimul halal. Harrama alaihil halal. Harramallah alaihil halal. Harrama alaihimul halal. Ini jelas Allah mengharamkan. Ini jelas bahwa harramu ya alaihimul halal. Jadi jelas mereka mengharamkan apa yang halal atas mereka. Allah menghalalkan dengan jelas, mereka haramkan. Allah menghalalkan dengan jelas, mereka haramkan. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ya. Dalam keadaan seperti ini, semestinya manusia bukan mengikuti pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, tetapi mereka mestinya ikut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Nabi tadi, ketika mereka lebih taat kepada pendeta dan rahib mereka, itulah fatilka ibadatuhum lahum. Itulah tindakan ibadah mereka kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Saudara-saudara yang Allah SWT, dengan demikian kalau kita lihat ini celaan yang keras kepada mereka yang memiliki, mereka yang merebut, mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah adalah melakukan tahlil dan tahrim, diambil. Seolah-olah dia lebih punya hak untuk menetapkan mana yang halal dan mana yang haram. Mereka lah ahbar dan ruhban mereka.
Dan celaan itu bukan hanya kepada mereka, tetapi juga pengikut-pengikut mereka. Mereka mendapatkan celaan yang sama. Karena apa? Karena mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Saudara-saudara Allah SWT, kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama tentang ini termasuk perkara yang sangat berat. Ya. Jadi ini bukan hanya berlaku kepada pendeta dan rohib, tetapi berlaku kepada siapa saja. Larangan untuk menghalalkan, mengharamkan, melarang apa yang Allah wajibkan, wajibkan apa yang Allah larang. Itu larangan itu tidak hanya berlaku kepada para rohib, ya. Ini berlaku kepada siapa saja, ya. Bahkan kalau ada seorang muslim yang punya sikap seperti itu, dan itu diiringi dengan keyakinan, i'tiqad, maka itu bisa membuat mereka keluar dari Islam. Sebagai contoh misalnya, saya ingin kutipkan dalam kitab Minhajut Thalibin, yang kemudian juga disarah oleh beberapa kitab yang lain, misalnya Bidayatul Muhtaj atau Tuhfatul Muhtaj. Ya. Saya ingin kutipkan tentang perkara ini di dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab itu ada bab yang namanya Kitabur Riddah, bab tentang riddah, tentang murtad. Beliau katakan, apa itu murtad? Itu adalah qat'ul Islam biniyati qaulin biniyatin au qauli kufrin au filin sawa'un qalahu istizaan au inadan au itiqadan. Lalu beliau katakan begini, dia antaranya adalah awi tiqadan faman nafassani'a awir rusula aw kadaba rasulan. Jadi termasuk riddah itu adalah orang yang meyakini, ya, orang yang menafikan soni, faman nafassani'a, orang yang mengingkari, menegasikan pencipta. Awir rusulah, atau para rasul. Aw kadzaba rasulan, atau mendustakan rasul. Aw halala muharraman bil ijma', atau menghalalkan perkara haram yang itu disepakati. Kazina, seperti zina. Ya. Itu yang disyarah oleh dalam kitab Bidayatul Muhtaj, ya. Bukan hanya zina, wal liwat wa syarbil khamr, ya, meminum khamr, ya, atau yang lainnya, ya. Atau di situ disebutkan au aksihi, ya, atau sebaliknya. Jadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi yang jelas-jelas halal diharamkan, ya. Di sini tidak diberikan contoh, tapi dalam sarahnya itu diberikan contoh, misalnya baik jual beli, nikah, itu adalah perkara yang halal, lalu kemudian diharamkan, ya. Maka itu termasuk dalam perkara yang membuat seorang menjadi murtad. Au nafa wujuban mujma'un alaih, ya. Jadi menafikan perkara yang disepakati, au aksi, atau selamanya, atau sebaliknya. Ini adalah perkara yang halala haraman. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam bukunya Al-Mughni. Kitab Al-Mughni termasuk kitab rujukan dalam madhab Hambali. Beliau mengatakan fasalnya itu adalah kini halal sesuatu yang disepakati haramnya. Dalam pasal itu disebutkan wa man taqada khilla syai'in ujmi'a ala tahrimihi. Siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang ujmi'a ala tahrimihi, yang disepakati keharamannya, wa dhahara hukmuhu bainal muslimin, dan hukum itu telah jelas di tengah kaum muslimin, artinya tidak ada yang samar tentang itu. Wa zalatis subha fihi, dan tidak ada lagi atau hilang subhatu kesamarannya. Li nususil warida fihi, disebabkan karena
adanya nas yang jelas tentang itu. Kalahmil khinziri wazina was asbahi hada, seperti daging babi, zina dan semacamnya. Mimma la khilafa fihi, ya, yang dari segala yang di sana tidak ada khilaf, kuffira, maka itu dikafirkan. Nah, jadi maksudnya kafirlah orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara jelas, ya. Dalilnya jelas, tidak ada perselisihan di kaum muslimin dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan ayat ini memberikan satu celaan sebenarnya bukan hanya kepada pendeta dan rohib, tetapi kepada siapa saja. Tidak boleh dia mengubah-ubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau disertai dengan keyakinan, itu bisa membuat orang jatuh, kalau dia muslim, jatuh pada kekufuran. Baik, saya ingin supaya tidak berlarut-larut, jadi saya ingin sampaikan, jadi ayat ini memberikan memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebenarnya mereka yang menyembah kepada Allah SWT sudah semestinya mereka menjadikan Allah itu betul sebagai alihah yang ditaati, bukan alihah, sebagai ilah, sebagai Tuhan yang ditaati peraturannya, yang ditaati hukumnya, yang ditaati undang-undangnya, ya. Jangan sampai kemudian kita seperti orang Yahudi Nasrani tadi, yang mereka tidak taat kepada hukum Allah SWT, bahkan mereka terang-terangan mengikuti hukum yang berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara menurut Allah SWT, ayat ini kemudian disebutkan wal Masih ibn Maryam dan juga Al-Masih bin Maryam. Ya, ini diatofkan kepada ruhban, yakni kepada rohib-rohib mereka. Ini khusus orang Yahudi Nasrani, bukan Yahudi, orang Nasrani. Jadi orang Nasrani menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan mereka, yakni Rabban Ma'budan. Ya, mereka betul-betul menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan yang diibadahi. Ya. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Padahal mereka kembali kepada al-Yahudu wan Nasara, tidaklah diperintahkan, maksudnya itu dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat, di dalam Injil yang Allah turunkan melalui Rasul mereka, yakni melalui Nabi Musa, melalui Isa, mereka semua diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebutkan lagi bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selain dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan subhanahu amma yusyrikun. Jadi maha suci Allah SWT dari apa yang mereka perserikatkan. Jadi tidak ada yang bisa menjadi tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang diletakkan secara sejajar dengan Allah SWT, baik fil ibadah, dalam ibadah, wal ahkam, maupun dalam hukum. Ya, ini kata Al-Khazin. Jadi Allah SWT mensucikan dirinya, wa nunazziruhu an ayyakuna lahu syarik, bahwa Allah mensucikan dirinya, menjauhkan dirinya dari sekutu-sekutu baginya. Dalam hal apa? Fil ibadati wal ahkam, baik dalam ibadah maupun dalam hukum-hukum. Wa ayyakuna lahu syarikun fil ilahiyah, demikian juga tidak mensucikan dirinya dari adanya syarik, sekutu dalam hal ketuhanan yang yustahaqqut ta'zim wal ijlal, dalam hal untuk yang berat dimuliakan dan diagungkan. Saudara-saudara menurut Allah SWT, sebagaimana kita hanya boleh mengagungkan Allah, hanya boleh mensucikan Allah, hanya boleh memuliakan Allah SWT, demikian pula kita hanya boleh taat dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara menurut Allah SWT, dalam sistem selain Islam, ya, kita lihat ya, secara langsung misalnya dalam demokrasi, jelas sekali bahwa yang memiliki hak untuk membuat hukum bukan Allah Subhanahu wa taala, yakni rakyat. Rakyatlah yang diberi hak, kewenangan, otoritas untuk membuat hukum. Ya, meski sebenarnya dalam demokrasi sendiri rakyat itu hanyalah atas nama. Karena apa? Karena sesungguhnya hukum dan undang-undang dalam demokrasi sesungguhnya tidak pernah dibuat oleh rakyat.
dibuat oleh mereka yang disebut sebagai wakil rakyat. Tapi semestinya kalau wakil rakyat harusnya tunduk kepada yang mewakilkan. Tapi nyatanya juga banyak undang-undang yang bertentangan dengan kehendak rakyatnya. Kalau begitu bagaimana bisa disebut wakil rakyat? Tetapi itu pembahasan yang lain. Tapi saya ingin menyatakan bahwa dalam demokrasi pada akhirnya rakyat itu punya hak untuk membuat hukum. Apa yang jelas Allah halalkan bisa diharamkan. Dan sebaliknya apa yang Allah haramkan maka bisa dihalalkan, dibolehkan. Riba yang Allah haramkan jelas sekali, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahkan Allah SWT memberikan ancaman keras kepada mereka yang makannya. Ya, fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Yang artinya tidak boleh toleransi lagi riba itu ada di tengah. Tetapi undang-undang yang dibuat oleh manusia membolehkan, melegalkan ini semua. Perzinaan yang jelas-jelas Allah haramkan. Bahkan bukan hanya diharamkan, tetapi pelakunya harus dihukum yang hukumannya ditentukan oleh syariat. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali cambukan. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Dalam hukum yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang diharamkan ini justru diperbolehkan. Boleh, asalkan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sesuatu yang dengan Allah SWT dibolehkan. Sebaliknya, apa yang Allah bolehkan. Bahkan bukan hanya Allah bolehkan, tetapi yang Allah wajibkan. Allah mewajibkan penerapan syariatnya. Tidak diperbolehkan, bahkan dilarang dalam sistem yang dibuat oleh manusia. Walhasil, sebenarnya ayat ini memberikan ketegasan kepada kita semua. Jangan sampai kita mengaku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam hal tahlil wa tahrim kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru tunduk kepada yang lainnya. Saya kira itu apa yang dapat sampaikan, moga-moga bermanfaat.